Ya, halo, selamat siang Pak Muli. Iya, halo, selamat siang juga Pak Gede. Pak Yan, kalau dipikir-pikir ini semenjak masa pandemi ini Pak Yan, saya jadi Ya, jadi jarang makan keladi gitu. wah, maksudnya apa nih Pak Gede? Gini Pak Yan, ya Ya, hmm, kalau dulu waktu tatap muka di sekolah itu kita bisa sering ketemu dan sering ngobrol gitu. Bahkan hmm, hampir 10 tahun ya, 10 tahun lihat Pak Wayan betul. yang diberi kepercayaan jadi wakasek kesiswaan, itu tentunya banyak hal dan cerita inspiratif itu yang siswa dapatkan dari Bapak, terlebih bagi saya ini. Jadi benar Pak, yang orang bilang tua-tua keladi, bukan makin tua makin dijauhi, tidak, malahan ini makin tua jadi malah Hmm, makin menginspirasi dan makin dicintai oleh siswa gitu. Jadinya ya dulu waktu sebelum pandemi ini saya banyak makan keladi gara-gara ceritanya Pak Wayan menginspirasi dan motivasi yang Pak Yan berikan itu luar biasa Pak Yan. hmm. Pak De nih gini, bisa saja nih Pak De. Ya Pak Yan, sampai-sampai Ya, sekarang saya gini Pak Yan, ya, ngidam keladi loh Pak Yan. hmm, Soalnya jarang-jarang ketemu Pak Wayan, jadi tidak ada cerita inspirasi, teman diskusi. Itu tambah lagi begini Pak Yan, tidak pernah hmm. dengar nyanyian favoritnya Pak Wayan ini di ruang guru biasanya kan. Apa ini judulnya ya, lupa siapa Yan. Itu Roma Irama ya kalau tidak salah ya. Apa judulnya? Judulnya ya, gini adalah Rindu, Syahdu lah judulnya gitu. Oh Itu judulnya apa? menggambarkan kerinduan antara seseorang dengan orang yang lainnya gitu Pak De. Oh, itu ya, itu yang saya maksud Pak Yan. Hmm, Nah, hmm, itu yang membuat saya rindu sebenarnya Pak Yan. hmm, Coba dong Pak Yan, hmm, nyanyikan satu ya, satu bait aja yang hmm, merdu. Ini jadi penasaran ini, masihkah suara Pak Wayan yang hmm. semerdu yang dulu? Nah, ayo Pak Yan nyanyi satu bait aja biar hari-hari ini membuat saya Hmm. dan teman-teman yang lain bersemangat. Ya, silakan Pak Yan, nyanyi Pak Yan. Oke, waduh Pak, itu saya malu sebenarnya disanjung-sanjung terus dari tadi gitu. Oke, Iya. Ini Pak Yan, bukan bermaksud menyanjung gitu, tapi beneran loh hmm, Pak Yan. Orang kan hmm, bilang lagu itu menyimpan sejuta kenangan. Gitu. Kalau dengar lagu hmm, itu jadi ingat masa-masa sebelum pandemi di sekolah. Gitu. Coba Pak Yan hmm, nyanyikan ya, satu bait aja biar kenangan itu tetap melekat, gitu, melekat di hati saya meskipun saya hmm. tidak pernah bertemu Pak Wayan secara langsung. Gitu. Oh ya asik ini nyanyi. Silakan Pak Yan. Iya deh. Oke, sambil menghilangkan ya rasa rindu yang tentunya kita sama-sama rasakan, oke saya langsung karena itu yang Pak Gede minta ya. Ya, Oke, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu, satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta. Ya, cukup gitu aja deh. wah, ini Pak yang saya maksud. Lagu Iroma Roma Irama yang Pak Ya. Wayan nyanyikan ini itu membangkitkan kembali itu kenang-kenangan dulu sebelum pandemi, itu kenangan bersama siswa di dalam kelas, kenangan bersama guru dan kenangan-kenangan lainnya Pak yang jadi indah dan nikmat memang jadi dulu itu Pak ya, ditunggu siswa di dalam kelas saling menyapa gitu, jadi Hmm, kasmaran belajar itu kalau langsung bertemu, apalagi hmm, siswanya ini kalau sudah ketemu sama Pak Wayan ini wakasek hmm, idola, hmm. selalu aja ada cerita yang bisa dibagi, selalu menginspirasi bener Pak Wayan ini. Iya, benar Pak Gede itu kan dulu itulah tugas saya sebagai wakasek siswaan yang Mm-mm. sampai ini masih dipercaya oleh Bapak Kepala Sekolah. Memang benar Pak Gede yang Pak Gede katakan selalu ada cerita antara siswa dengan saya.
saya tidak terlepas dari tugas dan kewajiban saya sebagai wakasek siswaan untuk selalu memotivasi siswa Pak Gede dengan berbagai permasalahannya. Sudah saya anggap seperti anak sendiri, jadi bisa dikatakan saya sangat akrab dengan siswa. Itu Pak Gede, apalagi sebelum pandemi, tidak hanya siswa, tapi guru-guru dan pegawai pun sudah saya anggap seperti keluarga, seperti saudara gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, jangankan sekarang bertemu ngobrol bersama, cerita bersama, untuk bertatap muka saja sulit begitu Pak Gede kan? Bahkan bisa dikatakan curi-curi kesempatan dan harus jaga jarak. Bayangkan saja bagaimana mungkin komunikasi bisa nyambung dengan baik. Mau ngomong aja harus tutup mulut, senyum ini sudah hilang tutup masker, gitu Pak Gede. Waduh, Pak Yan, menarik sekali ini Pak Yan. Sepertinya senyum manisnya Pak Wayan ini mulai terasa hilang gitu, ditutup masker gitu. Iya Pak Gede, ya jangankan senyum yang hilang, harga diri dan martabat kayaknya sudah hilang sekarang Pak Gede. Karena katakanlah misalnya yang dulu ketemu saya siswa langsung menyapa dan sebagainya gitu, sekarang itu siswa tidak kenal gitu. Bayangkan saja hampir 2 tahun situasi pendidikan begini. Kalau berkata jujur ya, bilang hidup ya hidup, bilang mati ya mati, mata curi atau apa namanya, ini ya pendidikan saat ini berjalan terasa tidak ada rohnya gitu Pak Gede. Kalau dulu itu kan gini Pak Gede, kita berpapasan dengan murid itu dari jauh udah, halo Bapak, halo gimana kabarnya, sudah kayak gitu. Sekarang seandainya pun bertemu ya udah nggak kenal gitu Pak Gede. Aduh, tumben loh saya dengar nih Pak Wayan ngomong kayak gini. Yang penting kan sekali guru tetap kan jadi guru, gitu kan Pak Yan kan? Sekali guru tetap jadi guru. Pastilah Pak De, karena saya menjadi guru, makanya saya merasa turut prihatin dan bertanggung jawab gitu dengan pendidikan saat ini. Hampir setiap hari saya dapat katakan laporan dari beberapa siswa, bahkan dari orang tua gitu. Selalu saja ada yang mereka sampaikan, bahkan mungkin keluhkan gitu Pak Gede. Oke, sepertinya menarik ini Pak Yan obrolan kita hari ini. Mungkin akan ada ini apa namanya 2 sisi yang akan kita bicarakan. Kalau boleh dikatakan antara euforia, euforia masa lalu yang Pak Wayan rasakan selama menjadi wakase dulu dengan bayang-bayang euforia dulu yang kerap muncul akibat pandemi saat ini. Iya Pak Gede, benar. Saya rasa bahagia yang dulu pernah ada di sekolah dengan siswa mungkin hanya tinggal kenangan dan bayang-bayang semu Pak Gede, atau mungkin akan jadi bunga tidur jika kita tidak terbangun dari kondisi pandemi saat ini Pak Gede. Wah, bayang-bayang semu. Wah, stop dulu Pak Yan, stop dulu. Ya. Menarik ini Pak Yan. Pak Wayan mengatakan ini rasa bahagia yang mungkin akan tinggal kenangan sebelum pandemi dan saat pandemi. Begini aja Pak Yan, sambil ngobrol sambil ngobrol kayaknya perbincangan kita akan lebih menarik jika saya menampilkan sesuatu di layar. Mohon izin ya Pak Yan, saya berbagi layar ini biar menarik kayak ngobrol. Ya. Mohon tunggu sejenak. Pak Wayan, ini dari gambar nih 1 sampai 12 itu kan tadi Pak Wayan sempat menyampaikan mungkin perasaan menjadi wakase mungkin hanya tinggal kenangan gitu antara sebelum pandemi dan saat pandemi ya. Coba saya ingin tahu sekarang nih perasaan Pak Wayan sebagai guru atau wakase itu sebelum pandemi. Nah, ini dilambangkan dengan nomor berapa Pak Wayan? Coba Pak Wayan pilih dengan keyakinan ya dan kepastian 1 atau 2 gambar yang benar-benar ini melambangkan perasaan menjadi guru atau wakase sebelum pandemi. Nah, silakan Pak Yan. Oke. Jawab jujur ya Pak De? Iya dong Pak Yan, harus jawab jujur, itu jujur dari lubuk hati yang paling dalam gitu. Perasaan-perasaan menjadi guru atau wakase sebelum pandemi. Nah, silakan Pak Yan. Pilih nomor 1 dan
Dan nomor 2 Pak De. Ya, menarik ini. Pak Wayan memilih nomor 1 dan nomor 2. Ini, menurut Pak Yan nomor 1 dan nomor 2 itu melambangkan emosi apa Pak Yan? Nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dan 2 itu melambangkan kebahagiaan dan cinta gitu Pak De, seperti yang saya nyanyikan tadi. Ya, kebahagiaan dan cinta. Ini. Coba bisa ceritakan alasan mengapa ini Pak Wayan memilih nomor 1 dan 2. Ini perlambang kebahagiaan ini dan cinta untuk mengungkapkan perasaan Pak Wayan ketika menjadi guru atau wakasek sebelum pandemi COVID-19. Nah, silakan Pak Yan, mengapa Pak Yan? Oke, begini Pak De. Kalau jujur ya Pak De ya, tidak hanya saya tapi dirasakan semua siswa gitu. Bahwa saat sebelum pandemi dengan tatap muka menjadikan nuansa kekeluargaan dan ikatan batin antara guru dan siswa itu masih terjalin. Perasaan bahagia dan cinta antara guru dan siswa itu tetap terjaga gitu. Kalau kalau ada masalah segera diatasi, kemudian dapat diatasi, berbicara dari hati ke hati. Ya intinya senang dan bahagia ketika itu Pak Di. Semua permasalahan yang jangankan yang biasa-biasa, yang berat pun terkadang kalau sudah kita dapat bicara dari hati ke hati, rasanya itu cepat sekali ada rasa bahagia, walaupun awalnya mungkin ada sejenis ada emosional yang mungkin agak sedikit marah, tapi ketika sudah berbicara dari hati ke hati, berujung dengan yang seperti itu, ada rasa cinta, kemudian ada rasa bahagia gitu Pak De. Iya. Ini senang dan bahagia, ya senang dan bahagia sebelum pandemi. Nah, sekarang menarik ini. Bagaimana saat pandemi ini Pak Wayan, gambar manakah yang melambangkan perasaan Pak Wayan menjadi guru atau wakasek saat pandemi? Nah, silakan saat Pak pandemi Pak De ya? Iya. Saat pandemi ya? Ya dari 12 gambar ini, satu dari gambar 12 ini, kalau mau jujur dalam hati ya terpilih nomor 3 dan 5 Pak De. Wah, saat pandemi ini sebagai guru ya atau wakasek, Pak Wayan memilih nomor 3 dan nomor 5. Itu melambangkan perasaan apa Pak Wayan? Ya Pak De, kalau dicermati ya gambar 3 dan 5 itu kan melambangkan kesedihan Pak De, yaitu ada ungkapan kekesalan, kesedihan dan lambang air mata yang menunjukkan ekspresi kesedihan dan yang mendalam Pak De. Wah Pak Yan, ini melambangkan perasaan Pak Wayan ya sebagai guru ataupun wakasek saat pandemi saat ini, seperti yang Pak Wayan sampaikan itu dilambangkan dengan nomor 3 dan 5. Coba Pak Yan ceritakan sedikit aja mengapa memilih nomor 3 dan nomor 5. Oke. Ya seperti yang kita rasakan bersama Pak De, tidak hanya saya, mungkin semua guru di sekolah dan siswa merasakan hal yang sama, di mana saat pandemi seperti sekarang itu membawa dampak yang luar biasa, terlebih dalam dunia pendidikan saat ini. Boleh dikatakan itu mengubah budaya pendidikan di Indonesia yang awalnya tatap muka menjadi non tatap muka. Pokoknya sedih, bahkan sedih sekali. Apalagi saya selaku wakasek kesiswaan, hampir setiap hari ada laporan dari siswa, terutama mengeluh tentang tugas Pak De yang diberikan oleh guru-guru di sekolah. Ini poinnya mengeluhnya utamanya tentang tugas Pak De gitu. Oh gitu, ya. Oh Yan. Maksudnya banyak siswa yang mengadu gitu, bahkan mengeluh ke Bapak karena di penugasan yang diberikan guru-guru. Ya, itu maksudnya Pak Yan? Iya, betul. Begini benar Pak De. Selain memang keluhan siswa terhadap kuota sinyal gitu, siswa sebenarnya curhatnya itu tentang keadaan dan kondisi mereka saat ini. Sebagai wakasek kesiswaan, saya turut prihatin dan belum bisa memberikan komentar atau tanggapan pasti yang terkait dengan tugas khususnya Pak Gede. Jadi saya belum puas dengan jawaban yang saya berikan, antara mana yang harus saya artinya bela, istilahnya kalau dalam tanda kutip
dan Iya. memberikan solusi. Iya. Untuk itulah saya mau ngobrol-ngobrol dengan Pak D gitu. Oh. Siapa tahu dari perbincangan kita hari ini bisa membuka hati saya Wah. saat ini tentang segala permasalahan yang dihadapi siswa, begitu Pak D. Oh. Wah. Pak Wayan, ini semakin menarik ini Pak Wayan, berbincang-bincang dari hati ke hati. Ya. Jadi ceritanya apa ini Pak Wayan yang Pak Wayan harapkan atau yang diinginkan dari obrolan kita dari hati ke hati ini Pak Wayan? Apa yang Pak Wayan harapkan? Udah barang tentu yang saya harapkan itu melalui obrolan ini nantinya saya berharap hati saya lebih terbuka jadi untuk menyikapi kondisi pendidikan saat ini begitu. Wah, jadi lebih terbuka. Ya, itu Pak D ya. Ya, ini Pak Wayan jadi ini berharap kan dari obrolan kita hari ini hati Pak Wayan selaku Wakase kesiswaan sekaligus guru itu jadi lebih terbuka untuk menyikapi kondisi pendidikan di sekolah saat ini. Kalau boleh tahu Pak Yan, apa nilai penting keterbukaan hati itu bagi Pak Wayan selaku guru atau wakase kesiswaan? Apa pentingnya? Oke. Oh, kalau itu ya hati keterbukaan itu ya menjadi sesuatu yang sangat penting Pak D. Jadi mudah-mudahan dengan hati yang terbuka nantinya saya bisa berpikir lebih jernih gitu. Mengambil sikap dan menindaklanjuti segala permasalahan yang dialami oleh siswa saat ini. Jadi kita perlu pemikiran jernih gitulah Pak D. Jadi tanpa harus menghakimi mereka bahkan menyalahkan siapapun termasuk guru di sekolah gitu. Jadi tidak ada maksud untuk mencari siapa yang salah gitu. Kita lebih ke solusi Pak D. Oke. Selain itu Pak Yan, ada lagi Pak Yan? Jadi intinya melalui obrolan ini saya mau hati saya itu dengan siswa dan guru tetap terjaga sehingga memudahkan saya untuk menyikapi segala permasalahan yang dihadapi oleh siswa saat ini Pak Din. Hati lebih terbuka. Nah gini Pak Yan, karena kita akan ngobrol gitu kan dari hati ke hati, saya mau dengar cerita dari Bapak atau hal yang Bapak rasakan saat ini di sekolah. Oh begini Pak D, saya tuh merasakan ada yang janggal gitu. Ada yang janggal dengan kondisi siswa saat pembelajaran. Ada kejanggalan Pak D. Ada kejanggalan, ada yang janggal begitu. Betul. Apa yang membuat Bapak Wayan selaku wakase kesiswaan yang merasakan ada kejanggalan dengan siswa saat pembelajaran saat ini Pak Yan? Begini Pak Gede, yang saya maksud kejanggalan dalam tugas Pak D. Saya lihat guru-guru sudah rajin di sekolah, diskusi melalui Google Meet dan penugasan di classroom. Tapi masalahnya yang janggal itu semakin sering bertemu guru dalam tatapannya, siswa bukan senang gitu, malah jadi makin terbebani dalam belajar gitu Pak D. Ini menarik ini Pak Yan. Maksud Pak Wayan selama pembelajaran pandemi saat ini itu siswa merasa terbebani oleh guru saat pembelajaran online, gitu ya maksudnya? Ya bisa dibilang seperti itulah keadaannya Pak D. Siswa sering bercerita gitu ke saya tentang keluh-keluhannya dalam pembelajaran gitu Pak D. Wah, ini ternyata siswa masih sering curhat juga ya ke Pak Wayan tentang keluhan-keluhan yang dialaminya saat ini gitu. Ya. Coba jelaskan ke saya Pak Wayan, seperti apa cerita-cerita mereka yang disampaikan siswa ke Pak Wayan. Coba diceritakan Pak Wayan. Oke, ada beberapa yang mungkin dapat saya sampaikan. Ya, selain seperti saya bilang masalah sinyal dan sebagainya, siswa biasanya sering curhat ke saya tentang tugas-tugas yang mereka dapatkan dari teman-teman guru. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang bilang gampang, ada yang bilang sulit, ada yang asik, ada bilang tidak asik gitu, ada yang bilang ada juga yang bilang kangen dengan tugas gitu. Bosan, ada yang bilang sering bingung dan tidak tahu mau buat apa. Intinya macam-macam lah curhat siswa ke saya. Jadi saya jadi
saya sendiri jadi bingung gitu tentang apa yang harus saya katakan. Jadi kata janggal dan aneh menyikapi permasalahan siswa saat ini gitu. Itu betul yang baru jadinya Pak De gitu. Iya. Pak Wayan, ini apa yang membuat Pak Wayan itu merasakan ada kejanggalan gitu antara siswa mungkin dengan guru saat pembelajaran online? Apa yang membuat Pak Wayan merasakan janggal, Pak? Oh, yang begini Pak De, dari sekian siswa yang curhat ke saya itu mereka lebih banyak mengeluh tentang tugas-tugas yang diberikan oleh guru, oleh teman-teman guru, dengan berbagai alasan yang mereka ceritakan dan membuat mereka merasa terbebani sebagai siswa. Nah, yang aneh begitu Pak De. Ada yang aneh ya? Yang aneh? Ya, anehnya begini. Mereka itu siswa itu suka dengan gurunya gitu. Suka dengan gurunya ya. Ya, namun tidak suka dengan tugasnya gitu. Bukannya ini yang aneh jangan. Ini yang saya maksud aneh gitu Pak De. Suka dengan guru, namun tidak suka, bahkan terbebani dengan tugas yang mereka kerjakan gitu Pak De. Itu yang halnya begitu Pak De. Iya. Ya, Pak Yan. Ya, dari cerita atau curhatan siswa yang disampaikan ke Pak Wayan gitu. Pak Wayan merasakan ada keanehan dan kejanggalan gitu yang Pak Wayan sampaikan akibat siswa yang suka dengan gurunya gitu ya, namun tidak suka dengan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Begitu maksudnya Pak Yan ya? Iya. Gini, benar Pak Gede, ini yang saya maksud janggal gitu. Ini yang saya maksud kejanggalan, terasa aneh saja gitu. Siswa semangat bertemu dengan gurunya, tapi malah terbebani dengan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya gitu. Jadi serba sulit memberikan tanggapan seperti apa. Terlebih ada beberapa rekan guru yang menyampaikan bahwa siswa malas membuat tugas gitu. Padahal tugasnya juga tidak terlalu berat sebenarnya gitu. Kemudian siswanya aktif saat pembelajaran berlangsung, namun agak malas mengerjakan tugas gitu yang disampaikan oleh teman-teman guru gitu Pak De. Saya mau tahu nih Pak Wayan. Selama ini selaku kasih kesiswaan itu apa yang Pak Wayan sudah lakukan gitu terhadap persoalan yang dihadapi siswa ini Pak Wayan? Saya jawab aja dengan kata-kata motivasi ke siswa Pak De gitu. Jadi itu modal saya itu aja Pak De gitu, karena dari sana saya pijakan saya dari sana gitu. Jadi istilahnya apa, kita lupakanlah dulu yang itu, kita memberikan dia motivasi dulu gitu, biar mereka tambah semangat untuk mengerjakan tugas gitu. Jujur dalam hati kecil saya sih sebenarnya saya belum puas dengan jawaban saya sendiri gitu. Tapi sepertinya kata-kata motivasi belum cukup membuat siswa merasa nyaman mengerjakan tugas. Tapi untuk langkah awal hanya itu yang bisa saya lakukan begitu Pak De. Lalu gini Pak Yan, bagaimana dengan guru-guru yang lain Pak Yan? Apakah Pak Wayan ini sudah melakukan ada yang sudah Pak Wayan lakukan terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan guru itu bahwa siswa malas mengerjakan tugas saat pembelajaran online? Gimana Pak Yan? Hal yang serupa juga saya sampaikan ke guru-guru gitu. Untuk terus dan jangan pernah lelah memotivasi siswa dalam mengerjakan tugas gitu. Tapi jujur Pak De, selaku kasih kesiswaan saya sebenarnya agak sulit memposisikan diri antara siapa yang dalam kutip ini, ada siapa yang harus saya utamakan, siswa yang merasa terbebani dengan tugas-tugas dari guru atau guru-guru yang merasa atau guru-guru yang merasa siswanya malas mengerjakan tugas gitu. Jadi serba sulit ini antara untuk berpikir gitu antara siswa atau guru yang diutamakan. Gini Pak Yan, kalau boleh saya simpulkan, ini masalah apa yang tadi kejanggalan yang Pak Wayan lihat itu dan Pak Wayan rasakan dalam pembelajaran online di sekolah. Ini berdasarkan keluhan-keluhan yang sama-sama itu disampaikan siswa dan guru gitu kepada Pak Wayan dalam hal penugasan gitu. Jadi membuat Pak Wayan jadi serba sulit bertindak gitu antara siapa yang harus diutamakan dan yang dipentingkan gitu. Benar gitu Pak Wayan ya? Iya, gitulah jadinya Pak De gitu, karena semua dalam posisinya memang keadaannya seperti itu Pak De gitu.
Nah, tampaknya seperti Pak D, saya selaku wakasiswaan ya jadi agak sulit untuk bersikap dan bertindak antara menggunakan hak-hak siswa ataupun guru gitu. Karena Pak Yan, kayaknya perbincangan kita ini semakin menarik siang ini, Pak Yan. Izinkan saya menayangkan video ya, Pak Yan ya. Ini kayaknya Oke, silakan Pak D. Iya, ya. Oke, saya izin berbagi video, Pak Yan. Oke. Hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, "Untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah." Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang Raja Hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah, sang kepala sekolah, bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lamban dalam berlari. Padahal, bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata bebek sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin
sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut Elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Ia akhirnya juga tidak lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog sekolah mendiagnosis Elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk Elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing padang rumput memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Pak Wayan, kayaknya sinyal itu tadi ya. Ya. Bisa jadi. Oh, iya. Tadi lokasinya di mana tuh, di sekolah? Sekolah ya? Tadi di sekolah gitu, nggak tahu kita tiba-tiba langsung iya. sudah di rumah karena di sana tiba-tiba langsung mati dia. Iya. Tadi kan Pak Yan udah saya sudah saya tayangkan video. Ini ya, kita lanjut ya obrolan kita ini. Oke, Iya. Siap. Pak Wayan, ini kayaknya tadi video yang Pak Wayan tonton gitu, yang sudah saya sajikan itu sangat tertarik kayaknya Pak Wayan dengan video yang saya tampilkan itu. Coba ceritakan Pak Wayan, hal penting apa yang bisa Pak Wayan lihat dari video tadi Pak Wayan? Oke Pak Ade. Ternyata ya sepertinya video itu tentang sekolah hewan itu adalah sangat menginspirasi Pak Gede, karena semakin mengingatkan dan meyakinkan diri bahwa setiap insan termasuk hewan, manusia, bahkan tumbuhan sekalipun itu memiliki keunikan masing-masing. Nah, sebagai guru di sekolah, jadi kita tidak bisa memaksakan potensi mereka agar bisa dan menguasai bidang tertentu. Seperti video sekolah hewan tadi itu kan betapa sedihnya itu si bebek gitu. Ketika ngapain ya? Ketika disuruh memanjat gitu. Dan sebaliknya betapa sakit dan terdukanya batin perasaan si tupai ketika disuruh berenang oleh gurunya gitu. Nah hal inilah yang mungkin dirasakan oleh siswa kita di sekolah gitu. Jadi sangat menginspirasi tadi Pak De. Jadi kemungkinan kita sebagai guru itu belum melihat atau menyadari potensi beragam yang ada pada siswanya, siswa itu sendiri, sehingga terkesan tidak sinkron jadinya antara penugasan yang diberikan oleh guru dengan kebutuhan belajar siswa. Sepertinya keunikan siswa itu harus benar-benar menginspirasi guru-guru di sekolah begitu ya, agar benar-benar membuat siswa merasa nyaman belajar gitu, dan memikirkan penugasan-penugasan yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa gitu. Atau mungkin sebelum memulai pembelajaran, mungkin setiap guru wajib mempunyai gambaran tentang keadaan atau profil siswa gitu, mungkin, atau kesiapan belajar gitu, gaya belajarnya, minat dan bakat. Jadi untuk apa? Untuk memudahkan guru mempersiapkan pembelajaran yang bermakna bagi siswa gitu. Lanjut dibuat semacam pemetaan gitu, pemetaan untuk memudahkan guru mengembangkan materi pembelajaran. Jadi tidak ada lagi terbebani dengan tugas-tugas. Artinya apa, yang sebelumnya kan tidak sinkron kan. Setelah kita tahu profil siswa, keberadaan siswa, kondisi siswa dengan segala keadaan yang ada, sehingga jadinya guru itu mampu memberikan tugas yang sesuai dengan keberadaan siswa itu sendiri. Itu kira-kira Pak Dea. Iya, tepat sekali Pak Wayan. Yang Pak Wayan menyampaikan tentang pemetaan belajar gitu. Coba sekarang bayangkan Pak Yan,
seorang guru gitu yang tidak punya pemetaan belajar dan tidak ingin mengenal lebih jauh tentang potensi siswanya, bahkan tidak mengenal siswanya sama sekali, tiba-tiba ingin mengajarkan suatu materi di kelas secara online gitu, bahkan memberikan penugasan secara langsung. Coba sekarang pikirkan apa yang akan terjadi, Pak Wayan. Ya, udah pastilah kacau Pak De. Akan terjadi ketidaksinkronan antara guru dengan siswanya gitu, apalagi dalam hal mengerjakan tugas. Ya syukurlah kalau pas dengan potensi siswa. Tapi kalau tidak, bukan sifatnya membelajarkan tapi membuat siswa tidak nyaman, bahkan bisa melukai perasaannya dia gitu. Apa mungkin ini yang perlu saya sikapi kira-kira agar nantinya siswa dan guru sama-sama merespon pembelajaran dengan baik gitu. Jadi tidak ada yang diberatkan gitu. Kalau sudah sama-sama merasa nyaman, jadi tidak ada yang merasa terbebani, malah jadi bermakna pembelajaran di kelas dan jadi enak jadinya gitu, sama-sama enak gitu, Pak De. Sekarang Pak Wayan, ini kan sudah tahu kan penyebabnya mengapa Pak Wayan ini sering mendapat keluhan-keluhan dari siswa ataupun keluhan-keluhan dari guru di sekolah. Itu tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Iya Pak De, jadi terjadi ketidaksinkronan gitu antara kebutuhan belajar siswa dengan cara guru merespon kebutuhan belajar siswa di kelas. Jadi diakibatkan oleh apa itu ya, guru belum memiliki pemetaan gitu tentang kebutuhan belajar siswa yang matang, apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini gitu Pak De. Selain itu Pak Yan, ada lagi nggak Pak Yan? Jadi intinya seperti itu Pak De, mungkin tidak nyambung gitulah antara harapan dengan kenyataan dan hasil belajar guru yang diinginkan. Akibat guru atau kita sebagai guru itu belum memiliki pemetaan kebutuhan belajar yang matang. Jadi karena apa? Jadi karena ya hampirlah semua guru yang menyampaikan keluhannya ke saya tidak ada yang menyinggung pemetaan kebutuhan belajar gitu. Jadi semua hanya berfokus pada hasil penugasan yang telah diberikan, yang kemudian murid tidak mengerjakannya dengan serius gitulah, dengan baik gitu Pak De. Iya. Sekarang karena Pak Wayan sudah memahami ya akar permasalahannya dan hati sudah mulai terbuka begitu. Iya. Betul. Masalah ini. Kira-kira apa yang akan Pak Wayan lakukan? Ini tidak lepas dari kita harus berkoordinasi Pak De. Jadi sepertinya saya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan wali kelas dan wakasek kurikulum untuk menyikapi masalah ini. Jadi selanjutnya saya akan menyampaikan atau melaporkan itu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk bisa ditindaklanjuti, misal memberikan pertimbangan untuk mengadakan workshop pembelajaran gitu. Jadi kita lakukan workshop gitu, sehingga nanti ada kesamaan persepsi lah gitu Pak De, ya, terutama cara membuat pemetaan kebutuhan belajar siswa yang mampu mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa di kelas. Jadi nyambunglah nantinya antara harapan guru dan hasilnya nanti gitu. Pak Wayan, dari sekian hal atau sekian banyak yang sudah Pak Wayan sampaikan, hal mana yang menjadi prioritas utama saat ini? Sepertinya saya sebagai atau selaku wakasek kesiswaan itu perlu berpikir jernih lah gitu. Perlu berpikir jernih dan positif dalam menyikapi persoalan ini gitu. Jadi kemudian kita duduk bersama, berkoordinasi dengan wakasek yang lainnya, wali kelas dan kepala sekolah untuk menyelesaikan dan mencari solusi terhadap persoalan yang ada gitu Pak De. Ini Pak yang menarik itu ya langkah-langkah yang baik, mungkin yang tepat ya, sesuai dengan peran dan tugas Pak Wayan selaku wakasek kesiswaan. Permasalahan yang tidak bisa dipecahkan sendiri, melainkan perlu koordinasi dan kolaborasi seperti yang sudah Pak Wayan sampaikan. Betul ya. Nah, kira-kira
Ada hal lain nggak yang Pak Wayan bisa lakukan? Mungkin secepatnya begitu Pak De, secepatnya saya akan ambil langkah-langkah. Saya minta kalau bisa minta tolong nih, saya minta videonya yang Pak D tayangkan tadi tentang sekolah hewan. Oh ya itu ya. Jadi siapa tahu nanti dengan berbagi bisa membuka hati dan lebih meyakinkan kita itu bahwa setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing. Dan pada nantinya gitu guru-guru itu bisa bersikap tentang apa dan bagaimana seharusnya merancang pembelajaran yang menarik bagi siswa itu sendiri, itu Pak De. Iya, ini baru Pak Muli ini yang punya semangat, saya lihat punya semangat dan cerita inspirasi yang bisa dibagikan nanti ke guru dan ke siswa. Wah, semangat. Iya Pak De. Kan kita harus selalu bersemangat dan mampu menginspirasi gitu Pak De. Iya. Selaku guru Pak Yan, selaku guru sekaligus wakase kesiswaan gitu. Apa bentuk yang mungkin ya tanggung jawab lah yang Pak Wayan akan lakukan untuk menjalankan rencana Pak Wayan ini Pak? Apa bentuk tanggung jawabnya? Mungkin saya akan ikut mengawasi langsung Pak De. Jadi dengan tetap tentunya gitu tetap berkoordinasi bersama teman-teman wakase yang lain dan wali kelas. Terutama yaitu kita buat survei hasil refleksi pembelajaran sehingga pada nantinya itu bisa memudahkan guru sejauh mana itu pembelajaran telah tercapai dan membuat siswa itu untuk belajar nyaman gitu Pak De. Menarik ini dari semua yang sudah Pak Wayan sampaikan, itu kira-kira siapa ini yang jadi aktor yang dapat membantu Pak Wayan dalam menjalankan tanggung jawab itu Pak Wayan? Aktornya kalau masalah itu saya akan menekankan adanya kolaborasi semua pihak Pak De. Jadi kolaborasi. Kolaborasi dari semua pihak ya, utamanya ya seperti yang kita sudah lakukan juga di offline sebenarnya gitu ya, terutama wali kelas dan guru BK di sekolah. Jadi tentunya tetap berkoordinasi gitu dengan kepala sekolah dan guru mata pelajarannya. Coba deh. Bentuk ini kan tadi bentuk tanggung jawabnya sudah, kemudian pihak atau aktor yang terlibat juga sudah. Lalu kapan ini Pak Wayan aksi nyatanya mulai gerakan? Jangan sampai mimpi aja, nanti kapan Pak Wayan? Oh, kalau urusan gini Pak De, kita harus bertindak dan bergerak cepat begitu Pak De, karena ini masalah ya, apalagi pelayanan terhadap siswa gitu. Jadi secepatnya, kalau tidak salah nih, secepatnya pokoknya hari Senin paling tidak Pak De. Hari Senin ini kebetulan juga hari Senin ada rapat intern Wakase dengan KTU dan kepala sekolah. Jadi saya akan langsung menyampaikan permasalahan ini gitu. Sehingga bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan, bagaimana nanti selanjutnya, jadi langkah-langkah apa yang mungkin bisa kita lakukan. Kita menunggu hasil setelah hari Senin Pak De. Jujur Pak ya, ini baru Pak Wayan saja, Wakase kesiswaan yang penuh semangat dan terbukti menginspirasi kita bersama. Sekarang saya malah ini Pak ya, nggak ngidam keladi lagi, Kalau tadi ngidam, sekarang nggak ngidam lagi keladi gitu. Malah sekarang ngidam lagi Roma irama lagi gitu. Nah gini Pak Yan, sebelum diakhiri satu bait saja lagu dari Pak Wayan untuk mengakrabkan suasana kita hari ini gitu. Yang katakan semakin dimanja begitu dengan suasana PPKN yang diperpanjang terus. Silakan Pak Yan. Ya, biar suasana kita. Karena kita hubungannya dengan remaja gitu, tetap ya lagu yang istilahnya konteksnya yang remaja gitu Pak De. Kalau tadi itu Syahdu lagunya, sekarang Kerinduan Bapak saya nyanyikan gitu, coba ya. Kalau tadi apa judulnya Pak Yan? Yang tadi Syahdu. Sekarang Kerinduan gitu. Wah, Kerinduan.
Silakan Pak Yan. Pokoknya intinya semua agak hubungannya dengan kerinduan antara guru dengan guru, guru dengan murid gitu Ade. Iya, Oke ya. Pak Yan. Oke. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Dah, itu Ade. Pak Yan, kalau boleh jujur Pak Yan, merdu sekali, merdu sekali. Jadi apa? Jadi teduh gitu dan melayang-layang itu tadi saya mendengar Pak Yan bernyanyi. Terima kasih ya Pak Yan ya. Oke. Terima kasih atas nyanyiannya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Pokoknya sampai bertemu lagi Pak Yan. Oke, Pak Gede, sama-sama. Terima kasih kembali. Kita sampai jumpa kembali. Oke. Ya, terima kasih Pak Yan. Sampai bertemu lagi. Dadah. Dah, yuk.